Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 33313333 Bab 3331, See where you are going this time. Apa yang terjadi? Ekspresi Landon Sen berubah, dan dia buru-buru bergegas ke 9 naga-naga emas bercakar 5 di depan menara untuk menanamkan sejumlah besar kekuatan spiritual kacau, tetapi dia tidak bisa menenangkan suasana hati kesal dari 9 naga-naga bercakar 5. Sial. Melihat bahwa 9 naga emas masih belum menarik mobil harta karun, Landon Sen mengutuk diam-diam. Escape Crane telah berjalan dengan baik sebelumnya, tetapi sekarang tiba-tiba dia tidak mendengarkan, dan Landon Sen waspada untuk mencium sesuatu yang buruk. Mungkin dia mengendarai Escape Crane dan dirasakan oleh Tuan Liu Samen. Landon Sen membuat keputusan yang menentukan dan terbang keluar dari Skycar, memacu jubah sayap perak di pundaknya dengan seluruh kekuatannya, lampu perak di punggungnya naik tajam, dan terbang ke puncak pegunungan Roh Kudus dengan kecepatan penuh. Meskipun Duntian C bagus, bagaimanapun juga itu adalah kentang panas. Landon Sen sudah merasakan ancamannya. Bahkan harta kelas atas, dia tidak mampu untuk menjadi serakah. Untuk berada di sisi aman, itu masih cara yang tepat untuk membuang pelarian. Berdengung. Karena tekanan ruang dari pegunungan Roh Kudus, Landon Sen mendesak jubah perak sampai batasnya, masih perlahan-lahan jatuh. Kultivasi Landon Sen masih agak pendek, bahkan dengan berkah jubah perak, tidak cukup untuk menahan tekanan spasial pegunungan Roh Kudus. Untungnya, ketinggiannya cukup tinggi, mempertahankan sudut penerbangan ini, harus bisa mendarat dengan lancar di puncak Gunung Roh Kudus. Landon Sen seperti elang yang memangsa-mangsa darat di ketinggian, mendekati puncak pegunungan Roh Kudus dengan cepat. Pada saat ini, mengusir. Ratusan lampu melarikan diri tiba-tiba melintas di langit di belakang, seperti meteor, mengejar Landon Sen. Apa? Kesadaran ilahi Landon Sen dengan tajam merasakan gerakan dari belakang, dan segera membuka mata iblis suci. Tidak, ini saudara Liu Samen. Landon Sen menghirup napas dingin. Ratusan biksu yang datang setelahnya adalah ratusan biksu. Melihat bahwa mereka mengenakan kostum, mereka haruslah biksu Liu Samen. Ini bukan intinya adalah bahwa semua 100 pembudidaya Liu Samen memancarkan aura yang sangat kuat, dan mereka semua memiliki basis budidaya abadi. Ratusan biksu abadi mengejar dan membunuh diri mereka sendiri. Corak Landon Sen menjadi sangat buruk, hanya ada 20 dewa abadi bumi, dan kali ini 100 dewa abadi datang dalam satu nafas, susunan Liu Samen terlalu dilebih-lebihkan. Penatua jubah hitam yang dipimpinnya adalah Xuan Ming, matanya yang keruh terkunci pada Landon Sen, dan mulutnya meraung dengan marah, anak laki-laki Landon Sen, kamu tidak ingin melarikan diri kali ini. Sial, benda tua ini benar-benar melekat. Wajah Landon Sen gelap seperti bagian bawah pot. Jelas hanya sedikit, saya tidak berharap orang dari Liu Samen akan mengejarnya sebelum menit terakhir. Dalam keputusasaan, Landon Sen harus membuka mulutnya untuk meludahkan seteguk darah, dan dia tidak ragu untuk mengeluarkan banyak vitalitas untuk mengaktifkan jubah sayap perak. Ledakan. Setelah jubah sayap perak menyerap sejumlah besar esensi dan darah yang disediakan oleh Landon Sen, cahaya perak melonjak. Cahaya perak ekstrim mengembuskan hantu peng raksasa bersayap perak. Landon Sen mengendarai peng raksasa dan terbang menuju kolam guntur di pusat pegunungan Roh Kudus, melonjak hingga ekstrim. Masuk ke mobil dengan cepat. Xuan Ming datang ke kereta Duntian untuk pertama kalinya dan memerintahkan para penatua Liu Samen untuk mengabadikan dan menaiki kereta harta karun. Kelompok tetua Liu Samen di belakang tidak mengikuti Xuan Ming secepat ini, setelah beberapa napas, mereka jarang naik ke mobil harta karun. Sekelompok orang cacat, kecepatanmu terlalu lambat, penatua ini mengambil langkah pertama, dan orang-orang yang tidak masuk ke mobil mengikutinya. Xuan Ming khawatir kehilangan Landon Sen. Sebelum mobil harta itu penuh, dia tidak sabar untuk menyusup ke kekuatan roh kacau menuju 9 pantom naga emas bercakar 5 di depan mobil harta karun. Mengaum. 9 hantu naga emas bercakar 5 berteriak ke langit, mendapatkan kembali mobilitas mereka, dan menyeret mobil harta karun menuju pusat pegunungan Roh Kudus. Di bawah perintah Xuan Ming, semua penatua dan penyembah Liu Samen di mobil harta menggunakan sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau, mendesak mobil Duntian ke ekstrim. Ledakan. Derek evakuasi seperti meteorit emas jatuh dari langit, terus mendekat ke Landon Sen. Landon Sen jatuh dengan cepat, melihat bahwa dia telah mencapai langit di atas Lei Qi. Derek pelarian juga dengan cepat menyusul Landon Sen, hanya berjarak 50.000 meter dari Landon Sen yang jatuh. Busur naga. Mata tua Xuan Ming penuh dengan cahaya yang kuat, dan dia dengan cepat menampilkan dunia hukum untuk membuat tubuhnya besar, dan kemudian mengorbankan busur dewa naga, dan dengan cepat mengunci Landon Sen yang jatuh ke arah kolam guntur. Setelah Landon Sen mengunci Landon Sen, Xuan Ming menuangkan kekacauan kekuatan spiritual di tubuhnya ke busur Dewa Naga dengan marah, dan panah Dewa Naga menyemburkan cahaya keemasan dari matahari yang kuat diiringi dengan gemuruh naga yang agung, itu mengesankan. Mengerikan. Rumput, panah dan busur patah ini lagi. Rambut Landon Sen berdiri tegak, dan wajahnya penuh kutukan cemberut.
Dia sudah mengalami kekuatan busur Dewa Naga terakhir kali. Sebelumnya, dia memiliki kekuatan magis dari kain giok emas untuk menahan kekuatan busur Dewa Naga, tapi sekarang Landen Sen tidak ada hubungannya. Pakaian batu giok dari benang emas milik kekuatan supernatural yang menyelamatkan nyawa. Dalam hal basis budidaya Landen Sen saat ini, menggunakan pasca operasi ini akan menghabiskan semua energi segel Dharma 9 belokan dalam tubuh fisik, yang akan membuat segel Dharma 9 belokan menjadi keadaan tidak aktif selama periode waktu tertentu. Segel Dharma yang berpaling ke-9 di tubuh Landen Sen masih tidak aktif dan tidak bisa dipanggil sama sekali, tidak lagi kekuatan magis dari pakaian batu giok emas digunakan lagi, bahkan tubuh emas yang berubah menjadi 9 yang berputar tidak dapat digunakan. Semua orang mencari Zhong Hao, Huayu Sanyu, ada tambahan dan spoiler yang bagus. Anak Landen Sen, kali ini orang tua itu akan melihat kemana kamu pergi dan mengambil panah dari orang tua itu. Xuan Ming mengeluarkan raungan yang keras dan hiruk pikuk, dan menembakkan panah Dewa Naga penuh dengan string. Ledakan. Panah Dewa Naga terbang keluar dan berubah menjadi naga emas berkaki 5 setinggi 5 kaki, api emas yang dilepaskan oleh tubuh naga menyebabkan udara terdistorsi. Mengaung. Roh senjata naga emas mengangkat kepalanya dan meraung, membawa kekuatan menghancurkan dunia dan melahapnya menuju Landen Sen. Dragon God Arrow terlalu kuat, dan Landen Sen tahu bahwa bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan semua gerakan pamungkasnya, dia tidak akan bisa menahannya. Istana Guangtian, sekarang. Dalam keputusasaan, Landen Sen berkorban ke Istana Guangtian, dan sebuah istana mini emas muncul di telapak tangannya dan berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan cahaya berwarna-warni. Pintu istana terbuka, dan Landen Sen berubah menjadi gumpalan asap biru dan melarikan diri ke Istana Mini Guangtian. Bum bum bum. Roh naga emas menelan Istana Guangtian, meledak dalam wujud, membuat auman memekakkan telinga, dan cahaya keemasan menyilaukan dan nyala api keemasan menyapu sebagian besar langit. Xuan Ming hanya menganggap Landen Sen menawarkan senjata defensif, berteriak keras, bocah itu tidak mudah mati, serang aku. Iya. Para tetua yang diabadikan dalam Liu Shamen di Escape Crane melancarkan serangan satu demi satu. Bum bum bum. Sejumlah besar serangan berjatuhan seperti tsunami, dan semua serangan para pembudidaya tampaknya batal. Kesadaran ilahi Xuan Ming menyapu, dan Landen Sen tampaknya tiba-tiba menghilang, sangat aneh melihat tidak ada orang atau mayat. Berhenti. Xuan Ming melambaikan tangannya dan memerintahkan para tetua Liu Shamen dan beribadah untuk berhenti menyerang, dia masih ingin menangkap hidup-hidup. Landen Sen memiliki semangat harta abadi, jika dia secara tidak sengaja membunuhnya, tuannya tidak akan mudah menjelaskannya. Setelah suara ledakan dari berbagai aura menghilang, Landen Sen menghilang. Sebuah istana emas mini di udara keluar dari daerah ledakan, berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh lurus ke bawah ke arah kolam guntur langsung di bawah. Space Immortal Tracer. Mata Xuan Ming melebar, dan tubuhnya dengan cepat berubah kembali ke ukuran normal. Dia bergegas keluar dari derek pelarian untuk pertama kalinya dan mengulurkan tangan untuk meraih istana mini yang telah jatuh. Bab 3332, Turtle in the Urn. Bagaimanapun, Xuan Ming juga adalah penatua besar Liu Shamen, dia memiliki banyak pengetahuan, dan diharapkan bahwa Landen Sen tidak akan pernah menguap dari dunia, jadi dia harus bersembunyi di istana mini ini. Hal yang begitu kecil dan indah dapat menyembunyikan orang, itu adalah sebuah visi. Ini jelas bukan apa yang bisa dilakukan peri ruang terbaik. Hanya harta ruang peri legendaris yang bisa melakukan ini. Selama harta ruang peri adalah keberadaan high-end yang sangat tinggi, permukaan istana mini ini memiliki cahaya pelangi 9 warna cerah, saya khawatir itu adalah satu tingkat lebih tinggi dari harta peri tingkat konsekrasi, mungkin itu adalah harta peri-peri tingkat spiritual, atau bahkan harta peri tingkat rendah jiling. Mata Xuan Ming padat dan dia tidak pernah berharap bahwa Landen Sen adalah harta karun. Bagaimanapun, dia akan diturunkan kali ini. Melihat tangan kanan Xuan Ming hendak meraih istana emas mini. Kutukan guntur Sangyong. Teriakan Landen Sen masuk ke telinganya, dan dua naga guntur besar tiba-tiba terbang keluar dari istana emas, dan mereka menghantam Xuan Ming dari kiri ke kanan. Sejak Landen Sen menerobos bidang keabadian manusia, ia telah dapat menyerang di luar istana Guangtian, tetapi karena kesadaran spiritual di istana Guangtian, jangkauan serangan Landen Sen sangat kecil. Namun, sejauh wajah Xuan Ming, serangan Landen Sen tidak terpengaruh. Cih. Melihat dua naga guntur yang kuat menelan mereka, ekspresi Xuan Ming berubah, dan ia memutar tangannya untuk mengorbankan segel Xuan Wu, dan menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke Xuan Wu. Segel Xuan Wu tiba-tiba meledak dengan aura emas, dan Xuan Ming dengan cepat mengembun topeng emas di sekitar tubuhnya. Boom, boom. Dengan penghalang defensif dibuka oleh segel Xuan Wu, Xuan Ming dengan mudah menolak serangan Landen Sen, tapi itu pasti menghabiskan sedikit waktu. Pada saat ini, Landen Sen mengendalikan istana emas untuk mempercepat tiba-tiba, berubah menjadi meteor emas dan jatuh dengan cepat, melihat bahwa kolam guntur di bawah ini berjarak kurang dari 1 kilometer jauhnya. Xuan Ming mempercepat untuk mengejar ketinggalan, tapi sudah terlambat. Ledakan.
Seperti batu menabrak kolam, istana mini Guangtian telah jatuh ke kolam guntur. Sial. Xuan Ming memperhatikan bahwa energi guntur langit yang pekat terkondensasi di kolam guntur, dan kekuatan destruktif ini telah mencapai titik untuk memperingatkannya. Xuan Ming harus berhenti di udara dengan ekspresi kesal. Saya sebenarnya melewatkan kesempatan lain untuk tem. Energi guntur langit di lembah yang dalam ini terlalu padat, sekuat pembudidaya puncak bumi abadi seperti Xuan Ming, dan dia tidak yakin bahwa itu akan bertahan terlalu lama. Para penatua Liu Samen dan banyak penyembah dari belakang datang satu demi satu. Siapa yang tahu di mana ini? Xuan Ming bertanya dengan wajah muram, menunjuk ke kolam guntur di bawah. Dia tidak akrab dengan Medan Meishan dan tidak tahu asal-usul Lei Qi. Sebuah percandian Liu Samen dengan hati-hati menjelaskan, Brother Xuan Mingdao, tempat ini adalah kolam guntur di Pegunungan Roh Kudus. Langit di kolam itu gemuruh dan keras, dan itu sangat berbahaya. Penggarap bumi yang abadi memasuki kolam guntur ini, saya khawatir tidak akan bertahan lama. Xuan Ming berkata dengan ekspresi muram, tidak peduli seberapa berbahaya itu, lembah melingkar ini hanya berukuran kecil total. Anak Landen Sen terperangkap di tempat ini di mana guntur mengembun, dan dia pasti tidak bisa keluar. Ayo lakukan ini, kamu tunggu sampai kamu bekerja sama untuk membuat larangan yang kuat, dan dengan cepat menyegel lembah di sekitarnya, membuatnya sulit bagi Senba, Wang Balauzi untuk terbang. Semua tetua Liu Samen diabadikan di mata mereka, memuji penatua agung itu bijaksana. Sedikit sarkasme melintas di wajah lama Xuan Ming, dan diasumsikan bahwa Landen Sen sedang terburu-buru pergi ke dokter, berpikir bahwa setelah melarikan diri ke tempat seperti itu, dia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Itu konyol. Tidak lama kemudian, ratusan penatua Liu Samen berkumpul untuk beribadah dan mulai membuat formasi. Butuh beberapa saat, dan ratusan pembudidaya bumi bergabung untuk membentuk 8 desolate dan 6 formasi abadi. Formasi ini masih merupakan formasi kecil dan terkenal di dunia nyata. Tata letaknya sederhana, tetapi ada ratusan pembudidaya bumi untuk menyediakan energi yang cukup efisien. Setelah formasi selesai, Lei Pon dikelilingi oleh aura warna-warni, seolah-olah itu telah diselimuti cahaya spiritual yang besar, bagian dalam dan luar ditutup, dan pertahanannya sangat kuat. Xuan Ming sangat puas, dan Landen Sen benar-benar berubah menjadi kura-kura di dalam guci. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari kolam guntur dan ingin menerobos formasi abadi dan 6 abadi ini, itu akan menjadi mimpi bodoh. Penatua, sekarang setelah formasi yang terperangkap telah diatur, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang penatua Liu Samen tidak bisa tidak bertanya. Kekuatan guntur surgawi di kolam guntur ini jelas kuat, tapi aku akan bisa bertahan sebentar sambil menunggu 100 pembudidaya abadi bumi untuk bekerja sama untuk melawan kekuatan guntur surgawi. Setelah Xuan Ming berkata, dia mengangkat segel Xuan Wu, membuka topeng emas, dan memerintahkan semua biksu akan memasuki topeng ini untuk sesepuh ini. Iya. Para tetua Liu Samen tidak berani melanggar perintah, jadi mereka harus memasukkan topeng emas dengan jujur. Kalian semua menggunakan kemampuan bertahan, berkah pada topeng pertahanan yang dibuka oleh segel Xuan Wu ini. Xuan Ming terus memerintah. Para biksu abadi dari Liu Samen masing-masing menunjukkan kemampuan bertahan mereka dan membuka penghalang cahaya berwarna-warni. Untuk sementara waktu, 100 lapisan penghalang pertahanan menyelimuti ratusan biksu Liu Samen. Xuan Ming berkata, hanya itu yang ada di sana. Bahkan jika setiap lapisan pertahanan hanya bisa bertahan selama beberapa detik, 100 lapis pertahanan bisa bertahan setidaknya selama 4 atau 5 menit, cukup bagi kita untuk memulihkan peri ruang di dasar kolam. Semua pembudidaya Liu Samen tiba-tiba menyadari bahwa metode ini benar-benar luar biasa. Seperti yang diharapkan menjadi penatua yang hebat, benar-benar akal. Saudara Xuan Mingdao benar-benar brilian. Para penatua Liu Samen menawarkan pujian. Xuan Ming melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin, jangan bicara omong kosong, bertindak cepat. Para biksu diam. Xuan Ming perlahan terbang menuju bagian bawah kolam Lei, dan para pembudidaya Liu Samen Earth Immortal mengikuti Xuan Ming dalam langkah yang sama. Dalam waktu singkat, 100 biksu pasir apung telah melayang ke posisi kurang dari setengah meter di atas kolam guntur. Xuan Ming tidak lupa untuk membiarkan para pembudidaya meningkatkan pertahanan ke tingkat batas, dan kemudian memimpin para pembudidaya Liu Samen Dixian ke kolam guntur. Bum bum bum. Begitu dia menyelam ke dalam kolam guntur, langit yang mengamuk di kolam itu menghantam seperti tsunami yang mengamuk. Dalam waktu kurang dari 2 napas, amukan itu membuka penghalang pertahanan pertama para biksu terapung Sanmen, dan kulit kepala semua orang mati rasa. Jangan panik, kamu dengan cepat mencari lokasi harta peri itu. Jika kamu menemukannya, segera beritahu aku. Xuan Ming berteriak keras, menstabilkan situasi, dan terus menyelam. Area kolam guntur tidak besar, tetapi energi guntur langit di kolam terlalu kacau dan keras, menyebabkan kesadaran ilahi tidak dapat meluas terlalu jauh, paling-paling hanya dapat bertahan dalam beberapa puluh meter di sekitarnya. Ledakan. Kurang dari setengah meter setelah menyelam, raungan keras terdengar, dan retakan bengkok seperti bila angin di kolam guntur langsung merobek 5 penghalang pertahanan. Oh,
Ini celah luar angkasa. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua biarawan Liu Samen terkejut. Ada juga celah luar di sebelah kiri. Sisi kanan juga. Para biksu Liu Samen sedang bermain-main, dan ada banyak celah spasial di kolam guntur, setiap celah spasial panjangnya sekitar 1 atau 2 meter, mengamuk di mana-mana seperti bilah angin, membuat orang mati rasa. Para pembudidaya abadi bumi tidak bisa bersaing dengan celah ruang di dunia abadi sejati, jika penghalang pertahanan mereka benar-benar rusak, mereka akan berakhir dengan dewa dan dewa mereka. Siu akan berisik, pertahanan yang aku tunggu masih bisa bertahan, tetapi hanya beberapa keretakan spasial, apa masalahnya? Suan Ming berteriak keras, dengan hati-hati menghindari beberapa keretakan spasial, dan terus menyelam. Bab 3333, Oldites. Semua pembudidaya Liu Samen diam, menahan napas, tidak berani mengganggu Suan Ming. Ada banyak celah spasial di kolam Lei, tidak peduli seberapa berhati-hati Suan Ming dan para pembudidaya Liu Samen, mereka masih tergores oleh 2 celah spasial, dan hampir 10 lapisan penghalang pertahanan runtuh. Untungnya, Suan Ming menstabilkan situasi dan memimpin sekelompok pembudidaya Quicksand Gate ke dasar kolam tanpa risiko. Akhirnya, semua orang melihat istana mini emas di tempat langit bergemuruh di bagian kanan depan kolam. Itu dia. Mata tua Suan Ming yang keruh terkunci ke istana Guangtian, perlahan-lahan bergerak ke kanan depan, mendekati mini Golden Palace. Biksu abadi Liu Samen mengikuti Suan Ming dengan cermat, melihat kuil mini Guangtian mendekat sedikit demi sedikit, hati semua orang terangkat di tenggorokan mereka. Tidak lama kemudian, Suan Ming dan biksu Liu Samen lainnya hanya 1 langkah dari istana mini Guangtian. Ekspresi Suan Ming sangat bersemangat, dia mendesak segel Suan Wu ke ekstrim, lengan kanannya dibungkus topeng emas tebal, dan dia mengulurkan tangan dan meraihnya menuju istana mini Guangtian. Pada saat ini, suara konyol tiba-tiba datang dari istana mini Guangtian, banyak orang idiot, ada sesuatu untuk menangkap Laozi. Begitu raungan itu jatuh, istana mini Guangtian itu seperti ikan yang pandai, tiba-tiba melompat mundur. Sial. Wajah Suan Ming sangat bersahaja, dan wajah para pembudidaya Liu Samen menjadi sangat jelek. Tidak pernah membayangkan bahwa senjata ajaib ini akan dapat bergerak bebas di kolam guntur, bahkan retakan ruang yang berkeliaran dapat dengan mudah dilawan. Elder, apa yang harus saya lakukan? Brother Suan Ming, benda ini dapat bergerak bebas di bawah kolam guntur, kami terlalu pasif, mari segera tinggalkan tempat hantu ini. Ya, Penatua, penghalang pertahanan kita telah rusak lebih dari setengah, dan itu tidak akan bertahan lama. Beberapa tetua Liu Samen berkata dengan panik bahwa mereka tidak ingin mati. Wajah tua Suan Ming sangat suram, bahkan jika dia ingin mendapatkan istana Guangtian, dia harus tenang pada saat ini. Terlalu sulit untuk bergerak di kolam guntur, hampir mustahil untuk merebut istana mini ini yang bisa bergerak bebas, tidak bisa dikalahkan oleh anak ini, Landen Sen. Pergilah. Suan Ming memberi perintah dan memimpin semua tetua Liu Samen untuk bergerak cepat di atas kolam guntur. Untuk rencana ini, mereka hanya bisa menjaga langit di atas Lei Qi untuk mencegah Landen Sen melarikan diri, dan menunggu Tuan datang dan memutuskan. Yung Tianlin adalah pembangkit tenaga listrik dari tingkat abadi surgawi, dia secara alami tidak takut dengan kekuatan guntur di kolam guntur ini, dan hanya Yung Tianlin sendiri yang bisa mengalahkan Landen Sen saat ini. Mau pergi? Tidak sama sekali. Ada sarkasme di istana Guangtian. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Landen Sen. Dia bisa melewati celah spasial di dasar kolam Lei Qi dan langsung memasuki Nanling Holy Altar, tetapi Landen Sen menyadari bahwa Suan Ming dan biksu Liu Samen lainnya mengejarnya, dan dia tiba-tiba memiliki ide untuk menembak orang-orang ini. Mini Guangtian Palace merilis kecemerlangan emasnya, gerbang istana terbuka, dan Landen Sen terbang keluar dari istana Guangtian. Bum bum bum. Guntur langit yang ganas di kolam guntur menyerang tubuh Landen Sen, dan bukannya terluka, Landen Sen menyerap semua guntur yang melanda. Landen Sen mendesak Thunder Spirit Orb dalam dantiannya dengan segenap kekuatannya. Di kolam guntur, sejumlah besar guntur emas dan kilat bergulung dan bergelombang seperti ombak yang mengamuk, dan mereka berkumpul menjadi tornado petir besar, menyapu ke arah Suan Ming dan sekelompok biksu pasir apung. Pergi dengan ledakan. Sejumlah besar guntur langit membombardir penghalang pertahanan yang dibuka oleh Suan Ming dan banyak tetua Liu Samen, menyerupai ledakan bom atom, membuat suara keras yang membosankan. Ledakan. Kontrol Landen Sen terhadap serangan Tianlei segera menerobos 7 atau 8 hambatan defensif para penggarap Quicksand Gate, dan kekuatan yang mendekat hampir mengganggu pembentukan para penggarap dari Quicksand Gate. Ups. Suan Ming ngeri, dan dia tidak bisa bermimpi bahwa Landen Sen bisa mengendalikan kekuatan langit guntur di kolam guntur ini. Bisakah anak ini memperbaiki Lei Lingzu? Suan Ming bisa memikirkan Thunder Spirit Orb, terutama karena Thunder Spirit Orb awalnya adalah harta Yung Tianlin dan kemudian diberikan kepada Wu Zhang, tetapi Wu Zhang tidak memiliki asal guntur, jadi dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Orb Spirit guntur. Kemampuan utama Thunder Spirit Orb adalah untuk menyerap dan melepaskan energi atribut guntur. Tetapi jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan Orb Spirit guntur, Anda memerlukan biksu untuk memiliki asal guntur.
Landen Sen kebetulan memiliki asal-usul guntur, dan dia sudah menyempurnakan guntur Spirit Orb. Lei Lingsu sangat spesial, di kolam guntur ini, kekuatan yang Lei Lingsu dapat berikan tidak kurang dari harta peri tingkat konsekrasi. Bajingan anjing Liu Samen, bahkan tidak ingin pergi dari sini hari ini untuk kalian semua. Landen Sen berteriak dengan wajah galak, mendesak Thunder Lingsu dalam dantiannya secara ekstrim. Guntur langit yang tak berujung menggulung seluruh tubuh Landen Sen, dan langsung berkumpul menjadi 3 badai petir, dan menyapu ke arah Biksu Liu Samen. Boom, boom, boom. Saudara Liu Samen membuka topeng pertahanan dan menderita serangan sengit. Dalam sekejap, penghalang pertahanan abis, mencapai titik berbahaya. Ini sudah berakhir. Hati Suan Ming dingin untuk sementara waktu, dan ususnya berwarna biru karena penyesalan. Saya tahu bahwa Landen Sen dapat mengendalikan kekuatan langit guntur di kolam guntur ini, dan dia tidak akan berani menyelinap ke dasar kolam sampai mati. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang, dan langit yang bergemuruh di sekitar Landen Sen seperti gelombang yang mengamuk dan tsunami, gelombang demi gelombang menuju rahib Liu Samen. Bum bum bum. Deru yang keras tidak ada habisnya. Di kolam guntur ini, para penggarap Quicksand Guides hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka hanya bisa menonton ketika hambatan defensif yang mereka buka bersama menjadi semakin lemah, dan wajah mereka secara bertahap menunjukkan kengerian yang tak terkatakan. Matilah Lao Su. Ada niat membunuh yang kuat di hati Landen Sen, matanya merah. Pada saat ini, ia mendesak Lei Lingsu ke tingkat ekstrim, dan dantian memancarkan cahaya ungu yang sangat kuat. Hampir semua petir langit di kolam petir diinduksi, membentuk pusaran guntur raksasa, petir kemasan lonjakan di pusaran, membawa energi mengerikan yang menghancurkan dunia. Pusaran guntur itu seperti roda berputar, dan itu dihancurkan dan ditekan ke arah para tua-tua Liu Samen dengan kekuatan menghancurkan langit. Apa? Semua beku abadi di Liu Samen sangat ketakutan sehingga pupil mereka melebar. Para makhluk abadi dan makhluk yang biasanya berada di bumi yang tinggi ini tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan dihancurkan oleh seorang beku abadi manusia yang kecil. Tidak. Mata Suan Ming melebar, dan jika mereka terkena pukulan ini, mereka semua akan mati. Tetapi ketika dia berada di kolam guntur, energi di sekitarnya terlalu berantakan, Suan Ming tidak bisa menggunakan kekuatan supranatural defensif seperti peti SS Tianhan. Melihat pukulan pusaran yang menggelegar, Suan Ming tidak ingin mati, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah dan memuntahkannya di segel Suan Wu, secara paksa melelahkan vitalitas vitalnya untuk mendorong segel Suan Wu ke ekstrim. Mengaum. Tiba-tiba, di belakang Suan Ming, seekor kura-kura suci besar Suan Wu bangkit. Suan Ming tidak punya waktu untuk khawatir tentang rekan satu timnya, hantu penyu suci membawanya sendirian, melawan kekuatan guntur di sekitar Lei Qi, dan bangkit dengan cepat. Momen selanjutnya. Ledakan. Pusaran guntur menabrak penghalang pertahanan yang lemah di depan sekelompok pembudidaya abadi dari gerbang pasir Quicksand, dan bunyi guntur seperti retakan langit datang dari dasar kolam guntur. Kolam guntur memicu gelombang besar badai petir, langit yang dipenuhi cahaya petir keemasan menutupi segala sesuatu di sekitarnya, cahaya yang menyilaukan itu seolah menerobos langit. Ah! Hampir 100 biksu Liu Samen hanya punya waktu untuk membuat teriakan terakhir, mereka dicekik sampai mati oleh pusaran guntur, tubuh mereka berubah menjadi bubuk, dan jiwa-jiwa mati di tempat.